Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah dari kelas B Fisioterapi Angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Saya akan mempresentasikan salah satu obat yang saya pilih, yaitu Diclofenac Sodium, sebagai tugas dari mata kuliah biomedik dengan dosen pengampu Bapak Herul Fadli Mokhtar Lutfi M, S.Pharm M Biomed. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memberitahu alasan kenapa sih memilih Diclofenac Sodium sebagai pembahasan tugas biomedik kali ini. Jadi, selama proses cuci darah, kaki ibu saya membengkak dan terasa sakit, sehingga dokter meresepkan obat, salah satunya adalah Diclofenac Sodium. Karena ingin tahu lebih dalam terkait obat Diclofenac Sodium, yuk kita sama-sama belajar. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, Diclofenac Sodium itu obat apa sih? Jadi Diclofenac Sodium adalah obat antiinflamasi non-steroid yang disintesis pada tahun 1973 dan merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang paling banyak diresepkan di seluruh dunia. Obat ini tersedia dalam beberapa bentuk dan diberikan secara oral, rektal, maupun intramuskular. Sebagai analgesik, obat ini mempunyai onset yang cepat dan durasi kerja yang lama. Dengan demikian, Diclofenac Sodium dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit obat antiinflamasi non-steroid pilihan pertama dari pengobatan kondisi nyeri dan peradangan akut serta kronis. Diclofenac Sodium termasuk dalam golongan obat keras yang diperoleh dengan resep dokter. Diclofenac Sodium adalah obat yang disetujui FDA, yaitu Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Ini adalah badan yang bertugas mengatur makanan, suplemen makanan, obat-obatan, produk biofarmasi, transfusi darah, peranti medis, peranti untuk terapi dengan radiasi, produk kedokteran hewan, dan kosmetik di Amerika Serikat. Diclofenac Sodium adalah obat yang disetujui FDA yang digunakan dalam pengobatan dan pengelolaan nyeri akut dan kronis yang berhubungan dengan kondisi peradangan, terutama yang melibatkan sistem muskuloskeletal. Ini termasuk osteoartritis, artritis reumatoid, dan spondilitis ankilosa. Secara topikal dapat mengobati keratosis aktinik. Diclofenac juga disetujui FDA untuk pemberian mata, untuk ekstraksi katarak, nyeri pada mata, dan fotofobia. Penelitian juga telah menjelaskan manfaat penggunaan Diclofenac pasca operasi untuk mengurangi kebutuhan analgesia, penyelamatan pada pasien setelah operasi. Diclofenac telah digunakan di luar label untuk mengobati kolik bilar, abras kornea, demam, asam urat, migrain, mialgia, dan nyeri pasca episiotomi. Gel Diclofenac 1% disetujui untuk didistribusikan secara bebas pada bulan Februari 2020 untuk pengelolaan nyeri rematik. Meskipun dapat membantu mengatasi gejala nyeri selama proses inflamasi, obat ini tidak dapat membalikan atau mencegah kerusakan sendi kronis yang terlihat pada osteoartritis dan artritis reumatoid. Diclofenac Sodium diserap dengan cepat dan efisien setelah pemberian oral, rektal, atau intramuskular konvensional. Obat ini secara efisien menembus cairan sinovial yang meradang, di mana konsentrasi tinggi dipertahankan dibandingkan dengan konsentrasi plasma. Diclofenac dan metabolitnya melewati plasenta pada hewan dan sejumlah kecil dapat ditemukan dalam ASI wanita. Diclofenac mengalami metabolisme lintas pertama yang signifikan dan hanya 60% obat yang mencapai sirkulasi sistemik tidak berubah setelah pemberian oral. Hal ini dieliminasi terutama melalui metabolisme hati dan ekskresi glukoronida dan konjugat sulfat dari metabolit melalui urin dan empedu. Metabolit utama pada manusia adalah 4-hidroksi Diclofenac. Diclofenac Sodium merupakan penghambat kuat siklooksigenase in vitro dan in vivo, sehingga menurunkan sintesis prostaglandin, prostasiklin, dan produk tromboksan. Diclofenac Sodium merupakan penghambat reversibel yang poten pada fase sekunder dari agregasi trombosit yang diinduksi.
Obat ini juga mempengaruhi fungsi leukosit polimorfonuklear sehingga mengurangi kemoktasis, produksi superoksida, dan produksi protease. Setelah mendengar penjelasan tadi, disimpulkan bahwa kaki ibu saya yang bengkak rasa nyerinya berkurang setelah mengonsumsi diklofenak sodium. Yang kita sudah tahu bahwa diklofenak sodium adalah obat antiinflamasi nonsteroid yang bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase yang bertanggung jawab untuk produksi prostaglandin yang menyebabkan peradangan, nyeri, dan juga demam. Meskipun dapat membantu mengatasi gejala nyeri selama inflamasi, obat ini tidak dapat membalikkan atau mencegah kerusakan sendi kronis. Obat ini ditoleransi dengan baik dibandingkan dengan obat antiinflamasi nonsteroid lain dan jarang menimbulkan tukak gastrointestinal atau efek samping serius lainnya. Menjaga kesehatan merupakan hal penting yang harus dilakukan, bukan hanya kesehatan fisik saja, tetapi juga harus menjaga kesehatan mental. Rahasia hidup sehat pada dasarnya sederhana. Kita hanya perlu hidup sederhana dengan pola makan yang sehat, berolahraga, dan tidur yang cukup. Sekian untuk presentasi saya, semoga bisa bermanfaat, and hope you enjoy this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.